Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Rizky Ramdhani. Saya merupakan calon kepala unit di Bimba AYUEO Anjir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas belajar di luar kelas hari ke-17. Baik, untuk soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Jawabannya adalah kegiatan bermain baca-bacaan di Bimba AYUEO adalah aktivitas yang menggabungkan pembelajaran membaca dengan elemen bermain. Tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan minat baca pada anak melalui pendekatan yang menyenangkan dan tidak membebani. Anak-anak diajak untuk mengenal huruf, kata, dan kalimat melalui berbagai permainan dan aktivitas interaktif. Baik, untuk soal yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Jawabannya adalah kegiatan ini meliputi mengenal huruf, membaca kata-kata sederhana, hingga membuat kalimat pendek. Selain itu, anak-anak bisa terlibat dalam aktivitas seperti permainan kata, membaca cerita pendek, atau kegiatan seni yang melibatkan penggunaan kata-kata. Baik, untuk soal yang ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Jawabannya adalah tujuannya adalah untuk menumbuhkan minat baca pada anak-anak sejak dini melalui pendekatan yang menyenangkan. Anak-anak diharapkan dapat merasakan kegembiraan dalam belajar membaca dan mengembangkan keterampilan literasi mereka secara alami. Untuk soal yang keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Jawabannya adalah kegiatan ini biasanya dilakukan selama sesi kelas berlangsung sebagai bagian rutin dari program belajar di Bimba. Bisa juga dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan dan minat anak-anak pada saat itu. Untuk soal yang kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Jawabannya yaitu kegiatan ini penting karena membantu menumbuhkan fondasi literasi yang kuat pada anak-anak. Minat baca yang tinggi adalah kunci untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan lainnya di kemudian hari. Untuk soal yang keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak-anak bermain bacaan? Jawabannya adalah motivator perlu mengevaluasi tingkat pemahaman anak terhadap materi baca, keterlibatan mereka dalam kegiatan, serta perkembangan minat baca. Evaluasi ini membantu dalam menyesuaikan metode pengajaran yang lebih efektif. Soal yang ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Jawabannya yaitu cara menerapkannya melibatkan penggunaan berbagai alat bantu seperti buku, gambar, permainan, kata, dan media lainnya yang menarik bagi anak-anak. Motivator juga harus efektif berinteraksi dan memberikan pujian serta dorongan agar anak-anak tetap termotivasi. Soal yang ke-8 yaitu apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Jawabannya yaitu jika permainan baca-bacaan tidak diterapkan, anak mungkin kehilangan kesempatan untuk mengembangkan minat dan keterampilan literasi secara alami. Hal ini bisa menghambat kemampuan mereka dalam membaca dan memahami teks kemudian hari. Untuk materi yang kedua, mengenai kegiatan teori jam bandul. Soal yang pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Jawabannya yaitu teori jam bandul adalah konsep dalam pendidikan yang mengacu pada pergerakan minat dan perhatian anak yang bisa berubah-ubah seperti gerakan pendulu.
Contohnya, seorang anak mungkin tertarik pada satu aktivitas, tetapi kemudian beralih ke aktivitas lain yang lebih menarik perhatiannya. Soal yang kedua, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Jadi jawabannya adalah tujuannya adalah untuk memfasilitasi variasi dan perubahan aktivitas yang sesuai dengan minat anak, sehingga pembelajaran tetap menarik dan tidak monoton. Soal yang ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Jawabannya yaitu teori ini diterapkan sepanjang sesi kelas, terutama saat anak-anak terlihat bosan atau tidak tertarik dengan suatu aktivitas. Motivator bisa mengubah aktivitas untuk menjaga keterlibatan anak. Soal yang keempat, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Jawabannya yaitu jika tidak motivator bisa menerapkannya dengan menyediakan berbagai pilihan aktivitas dan membiarkan anak memilih sesuai minatnya. Ketika minat anak mulai menurun, motivator bisa mengalihkan mereka ke aktivitas lain yang masih dalam lingkup pembelajaran. Soal yang kelima, bagaimana cara motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Jawabannya yaitu jika tidak diterapkan, anak mungkin merasa bosan dan kurang tertarik pada aktivitas belajar yang bisa menghambat perkembangan minat dan keterampilan mereka. Soal yang keenam, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Jawabannya yaitu tanpa penerapan teori ini, anak-anak mungkin tidak mendapatkan pengalaman belajar yang variatif dan menyenangkan. Ini bisa mengakibatkan berkurangnya minat belajar dan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran.